Badai cedera sempat menghantam Real Madrid hingga bikin Carlo Ancelotti kebingungan. Dan Carleto juga harus memutar otak demi mengatasi tipisnya kedalaman skuad di lini serang. Beruntung deretan pemain pelapis Los Blancos mulai tampil cemerlang. Joselu Mato bahkan menjadi pahlawan Los Blancos di babak semifinal saat melawan Bayern Munchen. Don Carleto juga punya Brahim Diaz dan Arda Güler untuk memecah kebuntuan. Bagaimanakah cara Real Madrid memaksimalkan semua pemain untuk mencetak gol di partai final? Tidak bergantung dengan satu posisi. Carlo Ancelotti sudah dibuat pusing sejak awal musim akibat badai cedera. Bahkan Thibaut Courtois dan Eder Militao sudah harus menepi akibat cedera ACL sejak awal musim. Vinicius Junior dan Jude Bellingham juga beberapa kali absen akibat masalah cedera. Meski kehilangan banyak pemain dan Carleto nggak langsung panik. Untuk berbicara banyak tentang masalah yang kami miliki dan pemain yang absen, saya pikir itu tidak menghormati para pemain yang akan bermain. Kami memiliki kekuatan dan kedalaman skuad yang luar biasa, jadi tidak ada masalah, tegas Ancelotti. Selain itu, Don Carleto juga berani mengubah posisi pemain demi mengakali badai cedera. Aurelian Tchouameni dan Dani Carvajal rela berpindah posisi saat dimainkan sebagai bek tengah. Eduardo Camavinga juga beberapa kali menjadi bek sayap kiri dadakan. Ancelotti juga sukses memaksimalkan talenta Bellingham dengan memasangnya sebagai gelandang serang. Strategi ini ampuh bikin pemain asal Inggris ini mencetak 23 gol dari 40 laga di musim ini. Los Blancos juga menjadi tim paling produktif di La Liga dengan torehan 87 dari 37 laga. Selain itu, Ancelotti juga masih punya deretan pemain alternatif untuk mendobrak lini serang. Joselu Mato. Salah satunya ada Joselu Mato yang sudah optimis berkontribusi sejak awal musim. Bahkan dirinya tidak gentar jika harus bersaing dengan Karim Benzema di lini serang Real Madrid. Sejak awal ketika saya akan bergabung, saya tahunya Benzema akan bertahan. Dan saya senang-senang saja berada satu ruang ganti dengannya, kata Joselu. Namun perginya Benzema membuat Joselu menjadi satu-satunya striker murni El Real. Pemain asal Spanyol ini berhasil mencetak 13 gol untuk Los Blancos di semua kompetisi. Padahal ketajaman sang striker awalnya sempat diragukan karena sering gagal di klub sebelumnya. Carlo Ancelotti langsung takjub dengan kemampuan Joselu. Joselu melakukan segala yang diperlukan untuk bertahan. Dia melakukannya dengan spektakuler. Kami senang memiliki striker dengan kualitas sepertinya, puji Ancelotti. Joselu pun kerap menjadi penyelamat dengan mencetak gol di menit-menit akhir. Don Carleto memuji sang pemain karena selalu siap diturunkan untuk membantu lini serang Los Blancos. Joselu selalu siap sejak awal ataupun juga saat masuk di tengah pertandingan dan selalu membantu tim. Dia sangat rendah hati dan kami senang dengan kehadirannya, tutur Ancelotti. Brahim Diaz. Brahim Diaz juga bisa diandalkan oleh Carlo Ancelotti untuk memecah kebuntuan. Pemain asal Maroko ini punya catatan brilian meskipun gak menjadi pilihan utama. Dirinya berhasil melesakkan 12 gol dan 9 assist dari 44 laga di musim ini. Brahim seringkali menjadi jawaban saat lini serang Real Madrid mengalami kebuntuan. Salah satunya terjadi di pekan ke-27 La Liga saat menghadapi Valencia. Umpan manisnya berhasil dimanfaatkan Vinicius Junior untuk menyelamatkan El Real dari kekalahan. Kemudian Brahim juga tampil memukau saat diberikan menit bermain penuh. Pemain berusia 24 tahun ini sukses mengkoleksi 2 gol dan 1 assist melawan Granada. Performa gemilang membuat Brahim banjir pujian dari banyak orang. Dan Carlo selaku pelatih menyebut sang pemain saat ini sudah lebih matang dan selalu tampil percaya diri. Sekarang dia penuh percaya diri dengan permainannya. Dia mencetak gol spektakuler. Sungguh luar biasa, dia sudah bekerja keras lebih dari siapapun, kata sang pelatih. Penampilan matang Brahim tidak terlepas dari kerja kerasnya saat di AC Milan. Selama 2 tahun dipinjamkan, dirinya menjadi pilar kunci kebangkitan Rossoneri.
Bahkan pemain kelahiran Madrid ini menjadi pilar kunci saat Milan Merah meraih Scudetto musim 2021-2022. Dirinya pun gak lupa mengucapkan terima kasih kepada Setan Merah Italia. Biarkan saya berterima kasih kepada AC Milan. Saya benar-benar bahagia saat bermain di sana. Itu merupakan langkah krusial dalam karir saya, ujar Brahim. Arda Güler. Carlo Ancelotti juga bisa mengandalkan Arda Güler untuk mempertajam lini serang. Pemain asal Turki ini perlahan mulai bersinar meski sempat menjalani awal yang buruk. Güler harus menunda lama debutnya bersama Madrid akibat masalah cedera. Dirinya harus absen selama 5 bulan gara-gara masalah otot hingga cedera robekan meniskus. Wonderkid 19 tahun ini baru debut saat menghadapi Arandina di Copa del Rey. Güler kemudian juga baru diberi kesempatan tampil di La Liga saat melawan Las Palmas di pekan ke-22. Setelah mencatat debut, sang pemain malah lebih sering menghuni bangku cadangan. Güler kesulitan menjadi starting di lini tengah maupun lini serang Los Blancos. Pemain kelahiran Altindag ini bahkan sempat dirumorkan ingin hengkang. Pasalnya Güler mulai frustasi karena terlalu sering menjadi penghangat bangku cadangan. Mesut Ozil selaku ex pemain Los Blancos langsung memberikan saran untuk Güler. Situasinya tidak mudah untuk ditangani, apalagi dia mengemban harapan besar sepak bola Turki. Güler harus bersabar, waktunya pasti akan tiba, ujar Ozil. Setelah dinasihati oleh Ozil, performa Güler meroket dengan melesakkan 6 gol dari 12 laga. Gol debutnya untuk El Real hadir saat melawan Celta Vigo meski hanya tampil selama 1 menit saja. Puncak performa Güler tiba saat Los Blancos ditahan imbang 4-4 oleh Villarreal. Ex-pemain Fenerbahce ini sukses melesakkan brace saat mengisi posisi sayap kanan penyerangan. Dan Carleto sampai terkesan dengan penampilan hebat yang ditunjukkan Güler. Dia memiliki talenta yang spesial. Ia sangat berbahaya ketika berada di depan gawang. Permainannya juga sangat efisien, kata Ancelotti. Peluang besar menjadi pahlawan. Carlo Ancelotti berpeluang memaksimalkan kekuatan Real Madrid di laga final Liga Champions. Joselu, Arda Güler, dan Brahim Diaz bisa menjadi pilihan alternatif untuk Don Carleto. Ketiga nama ini bisa menjadi jawaban saat lini penyerangan mengalami kebuntuan. Pasalnya, taktik serangan balik cepat Ancelotti nggak selalu berhasil di setiap laga. Kombinasi dari Vinicius Junior dan Jude Bellingham seringkali mampu dibaca oleh lawan. Dalam situasi ini, Don Carleto bisa mengandalkan Brahim, Güler, dan Joselu. Brahim layak dicoba sebagai super sub untuk menghidupkan lini serang. Pemain asal Maroko ini punya kreativitas untuk membongkar pertahanan rapat di Borusan. Selain itu, Güler juga bisa menjadi pilihan jika Los Blancos butuh serangan cepat dari sayap. Sang pemain juga bisa bermain efektif serta lihai mencari ruang kosong di pertahanan Dortmund. Kemudian ada Joselu jika El Real kesulitan membobol gawang pasukan Edin Terzic. Ex-pemain Espanyol ini sudah membuktikan ketajamannya sebagai super sub saat melawan Bayern Munchen. Los Blancos saat itu sudah di ujung tanduk setelah tertinggal terlebih dahulu. Namun Joselu berhasil menjadi pahlawan lewat 2 golnya di menit akhir laga. Sang pemain mengaku siap menjadi tumpuan jika dipercaya tampil di partai final. Joselu bilang akan mempertaruhkan segalanya demi membawa Los Blancos meraih gelar. Saya datang ke sini untuk memberikan banyak kontribusi. Saya siap saat diberikan kesempatan oleh pelatih, kata Joselu. Dengan melimpahnya amunisi untuk mencetak gol, apakah Real Madrid bisa lebih mudah mengalahkan Borussia Dortmund di partai final?